Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Riani, NIM 2016-830049, kelompok 5 dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video mengenai strategi pemasaran di era COVID-19 untuk memenuhi tugas KKN dari FIP UMJ tahun 2020 yang bertema edukasi dan Islami. Yuk kita tonton videonya. KKN dan PPM Daring FIP UMJ Present Strategi Pemasaran Produk Saat Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernafasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020 saat 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Dikutip dari Worldometer pertanggal 14 Juli 2020, Indonesia berada di posisi ke-10 negara dengan kasus positif corona terbanyak di Asia. COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada beberapa sektor, diantaranya sektor sosial ekonomi. Harga masker medis dan hand sanitizer di Indonesia melonjak 6 kali lipat setelah beberapa jam pemerintah mengumumkan adanya kasus positif di Indonesia. Sektor ekonomi, terjadinya penurunan pendapatan di kalangan masyarakat dan penurunan nilai tukar rupiah. Dan sektor pariwisata serta hiburan. Bali mencatat penurunan kedatangan wisatawan sebesar 33%. Hal ini disebabkan aturan pemerintah yang membatasi sejumlah wisatawan dari luar negeri guna memutus penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana pencegahan COVID-19 sesuai anjuran pemerintah? Sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer menggunakan air mengalir selama kurang lebih 20 detik. Langkah ini dapat membunuh virus di tangan. Jaga jarak sosial atau physical distancing. Jaga jarak dengan orang lain sekitar 1-1,5 meter untuk mengurangi resiko penularan. Yang ketiga, wajib pakai masker untuk orang yang sakit maupun tidak, karena salah satu penyebaran virus corona melalui droplet atau percikan kelenjar liur. Dan yang terakhir adalah dengan di rumah saja. Dengan mengikuti anjuran pencegahan ini, Anda dapat meminimalisir terjangkitnya virus corona. Lalu bagaimana caranya meningkatkan pendapatan di usaha penjualan kian menurun akibat pandemi COVID-19? Ada 4 cara atau strategi pemasaran yang dapat dilakukan. Yang pertama, memanfaatkan peluang yang relevan. Kedua, memanfaatkan promosi media online. Yang ketiga, penjualan di marketplace. Yang keempat, jaga kualitas produk dan tingkatkan kreativitas. Manfaatkan peluang yang relevan. Ini berlaku untuk mereka yang baru mau memulai membuka usaha sampingan di tengah pandemi. Manfaatkan kehidupan pribadi untuk memanfaatkan peluang usaha. Misalnya, mencari ide dari masalah yang sering dialami, mencari ide dari hobi, mencari ide dari lingkungan sekitar. Anda bisa memulainya dengan bertemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda yang memungkinkan Anda untuk menemukan ide di sana. Anda juga bisa mengamati permasalahan apa yang sedang terjadi di lingkungan. Memanfaatkan promosi di media online. Mengapa harus media online? Berdasarkan laporan terbaru We Are Social pada tahun 2020 disebutkan ada 272,1 jiwa atau 64% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Dan pengguna sosial media di Indonesia tercatat 59%. Keuntungan yang bisa didapat adalah untuk memperluas target konsumen yang berasal dari beberapa daerah dan memungkinkan proses penyebaran informasi dengan mudah serta menekan biaya pemasaran yang lebih rendah di tengah pandemi. Dalam rangka promosi di media online tidak lepas dari aktivitas membuat suatu iklan produk. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Gunakan kalimat yang menarik. Kata-kata yang menarik mampu mengalihkan perhatian pembaca. Yang kedua, menggunakan jasa endorsement atau menampilkan testimoni untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan konsumen. Ini berguna untuk mendobrak penjualan. Yang ketiga, menyertakan alamat usaha dengan jelas. Ini akan membuat iklan Anda terlihat profesional. Yang keempat, buat sebuah penawaran produk. Penawaran yang menarik juga sangat mendukung dalam menjalankan promosi produk Anda, seperti diskon, voucher gratis, bonus produk lain, dan lain sebagainya. Karena masyarakat Indonesia sangat suka dengan hal yang berbau diskon. Yang terakhir, menunjukkan keunggulan produk. Ini penting. Jika Anda punya produk yang sama dengan orang lain, maka Anda harus bisa menampilkan kelebihan dari produk Anda. Marketplace banyak sekali menjamur apalagi di Indonesia. Sebut saja Tokopedia,
Bukalapak, OLX, Shopee, dan lain-lain. Semua marketplace memiliki karakternya masing-masing. Salah satu sebab marketplace ramai dikunjungi karena salah satunya faktor keamanan. Ada beberapa tips untuk berjualan di marketplace. Yang pertama, pilih nama toko yang unik dan mudah diingat oleh konsumen. Yang kedua, buat logo unik, kreatif, dan membuat orang tertarik untuk melihatnya. Ketiga, buatlah deskripsi produk yang jelas, dari fitur, stok, dan lain sebagainya. Hal ini akan mempermudahkan calon pembeli untuk melihat produk Anda. Gunakanlah foto asli yang akan membuat konsumen Anda percaya untuk membeli produk. Calon pembeli akan lebih mudah memilih produk mana yang akan dibeli dengan membandingkan berbagai unsur, salah satunya dari segi harga. Maka lakukanlah riset terlebih dahulu sebelum menentukan harga. Tes respon, berikanlah jam buka toko di marketplace. Di jam tersebut, Anda harus standby membalas pertanyaan konsumen. Jaga kualitas dan tingkatkan kreativitas. Jika Anda sudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen, jangan lupa untuk tetap menjaga kualitas produk Anda agar konsumen tetap setia membeli produk-produk yang Anda jual. Terima kasih, stay safe and healthy di rumah saja. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah.